Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Lailin dari 12 MIPA 2, nomor absen 11. Saya akan melakukan praktikum pertumbuhan kecambah pada biji kacang hijau. Bahan dan alat yang digunakan adalah biji kacang hijau, air, gelas bekas air mineral, dan kardus. Langkah-langkahnya yang pertama adalah masukkan tanah ke dalam pot, kemudian beri air. Setelah itu masukkan biji kacang hijau yang sudah dipilih. Setelah itu beri label pada pot. Setelah diberi label, letakkan 2 pot pada tempat yang terbuka atau yang terkena cahaya, dan 2 pot lagi pada tempat yang gelap atau tempat yang tidak terkena cahaya. Amati dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Tumbuhan kecambah pada biji kacang hijau di tempat yang terkena cahaya. Hasilnya, biji kacang hijau sudah terbelah dan tumbuh sekitar 0,5 cm, namun belum berdaun. Sedangkan pada pot yang tidak terkena cahaya, hasilnya biji kacang hijau lebih banyak yang terbelah dan tingginya 0,6 cm, namun juga tidak berdaun. Pada hari keempat, saya sudah memilih hanya satu tanaman yang paling baik perkembangannya, dan hasilnya pada pot ketiga tinggi tanaman sudah 8 cm dan memiliki 2 lembar daun. Sedangkan pada pot keempat tingginya 9,2 cm dan juga memiliki 2 lembar daun. Hasil pada pot yang terkena cahaya pada hari keempat. Hasilnya pada pot 1 tingginya sudah 5 cm dan tumbuh 2 lembar daun. Sedangkan pada pot kedua tingginya 5,5 cm namun tidak tumbuh daun. Hasil pada pot yang terkena cahaya. Hasilnya pada pot 1 tingginya sudah 10 cm dan memiliki 2 daun yang terbuka. Sedangkan pada pot 2 tingginya 10,6 cm juga memiliki 2 daun namun menguncup. Hasil pada pot yang tidak terkena cahaya. Pada pot 3 tingginya 13 cm dan memiliki 2 daun. Sedangkan pada pot keempat tingginya sudah 14,5 cm juga memiliki 2 daun. Pertanyaan dan pembahasan. 1. Berapa rata-rata tinggi tanaman dan jumlah daun pada pot 1, 2, 3, dan 4? Pada pot 1, rata-rata tingginya adalah 3,8 cm dan tumbuh daun pada hari kelima. Pada pot 2, rata-rata tingginya 4,5 cm dan tumbuh daun pada hari kelima. Pada pot 3, rata-rata tingginya adalah 5,4 cm dan tumbuh daun pada hari keempat. Pada pot 4, rata-rata tingginya 6,1 cm dan tumbuh daun pada hari keempat. 2. Apakah fungsi pada satu perlakuan terdapat 2 buah tanaman yang diamati? Untuk mengetahui perbedaannya, karena mungkin saat melakukan pengamatan ada perlakuan yang sedikit berbeda. Contohnya saat memberi air di pot 1 tidak sama dengan di pot 2, atau cahaya yang didapat pot 1 lebih banyak daripada pot 2. 3. Bagaimana keadaan tumbuhan pada hari ke-0 pengamatan pada masing-masing percobaan? Pada hari ke-0 pengamatan, tumbuhan masih berupa biji kacang hijau, belum berkecambah. 4. Bagaimana keadaan tumbuhan pada hari ke-6 pengamatan pada masing-masing perlakuan? Pada hari ke-6, biji kacang hijau di tempat yang terkena cahaya sudah tumbuh akar, batang, dan daunnya warna hijau segar. Sedangkan pada pot yang tidak terkena cahaya juga sudah tumbuh akar, batang, dan daun, namun warnanya lebih pucat dibandingkan dengan yang terkena cahaya. 5. Simpulan apa yang dapat kamu ambil dari percobaan di atas? Dari praktikum yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa
Biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya pertumbuhannya lebih lambat daripada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya. Ini terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin sangat peka terhadap cahaya matahari, sehingga hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan gelap, hormon auksin tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang.